Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aya Riananto, saya inisiator Good News from Indonesia. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah membaca artikel-artikel maupun konten-konten kami di sosial media, tentu sudah memahami bahwa Good News from Indonesia sesuai namanya, isinya adalah good news atau berita-berita baik. Gitu. Nah, sebenarnya apa landasan atau awal mula berdiri Good News from Indonesia? Apa awalnya hingga saya akhirnya memutuskan untuk memulai sebuah gerakan sosial dari sisi media digital waktu itu, dengan mendirikan Good News from Indonesia. Mengapa kabar-kabar baik itu harus diberitakan? Apa kabar-kabar yang inspiratif itu harus dikabarkan seluas-luasnya? Nah, pada dasarnya ada beberapa sebab sebenarnya, kawan-kawan. Pada suatu ketika saya pergi ke Maluku, sebuah pulau yang sangat indah di Indonesia Timur sana, dan kebetulan hari itu ada festival yang kami tunggu-tunggu memang, karena alasan saya ke Maluku waktu itu memang untuk melihat festival itu, festival Pukul Sapu. Jadi daun pandan yang berduri itu diambil daunnya, kemudian orang-orang berkumpul, yang pria itu lepas baju, kemudian pukul-pukulan di bagian punggungnya atau bagian tubuhnya, ya, tidak boleh kena muka pokoknya. Nah, sebuah event, sebuah tradisi yang sangat menarik, ya, ribuan orang bergembira ria waktu itu, dan saya bisa melihat bahwa ada polarisasi di masa lalu itu seolah-olah menghilang di hari itu. Namun apa yang terjadi waktu itu, mungkin ada sedikit salah paham, mungkin ada orang yang memukul tapi kena muka atau seperti apa, kurang paham. Waktu itu ada 2 orang yang berkelahi beneran. Jadi awalnya sekedar untuk ikut bergembira, begitu kan, ikut upacara pukul sapu, ini berkelahi betulan. Nah, jadi waktu itu ketika malam harinya, sore harinya, yang berita yang muncul di media televisi adalah festival pukul sapu di Maluku berakhir ricuh. Jadi bayangkan, ribuan orang bergembira ria, ada 2-3 orang yang berkelahi, itu yang diberitakan. Nah, menurut saya ini tidak hanya misleading, ya, tapi juga dangerous, gitu. Karena kita melihat sejarah Maluku yang pernah terjadi polarisasi di masa lalu, gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika waktu itu ada peringatan Hari TNI, gitu ya, 5 Oktober, dan kita melihat waktu itu kita masih baru-barunya mempunyai angkatan udara yang mulai canggih, gitu kan. Dan waktu itu acara dilanjutkan dengan sebuah atraksi terjun payung luar biasa dari bapak-bapak anggota TNI Angkatan Udara, gitu. Nah, luar biasa, sangat mempesona, gitu, sangat kita bisa melihat bahwa mereka profesional, gitu. Dan cuman ada satu anggota yang payungnya itu menyangkut di pohon. Jadi dan kita bisa tahu kemudian bahwa yang muncul di media sebagian besar waktu itu adalah bahwa seorang terjun payungnya tersangkut pohon, gitu. Jadi di antara sebuah atraksi terjun payung luar biasa dilakukan berpuluh-puluh anggota TNI AU, yang dikabarkan adalah satu anggota yang tersangkut di pohon, gitu. Nah, ini menurut saya gambaran kecil dari sebuah gambaran besar, sebuah gambar besar, gitu, sebuah pucuk dari gunung es, gitu. Dan rasanya jika itu digambarkan dengan lanskap media, maka yang kita lihat adalah bahwa berita buruk itu mendominasi di Indonesia waktu itu. Dan benar saja, pada tahun 2009 kami melakukan survei di beberapa kota di dekat Jogja dan sekitarnya, begitu ya. Jogja, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, kemudian Boyolali sedikit. Waktu itu sebenarnya surveinya untuk melihat sejauh mana rehabilitasi pasca gempa Jogja itu berhasil, gitu. Tapi kemudian kami susupi dikit dalam tanda petik, ya, bahwa kami juga survei sejauh mana orang anak-anak muda Indonesia waktu itu optimis atau pesimis memandang bangsa. Jadi pertanyaan ada 2.
seberapa optimis mereka, seberapa pesimis mereka memandang masa depan Indonesia di masa mendatang. Dan pertanyaan kedua, mengapa? Dari hampir 4 ribuan, 3.800 sekian, hampir 4 ribuan responden itu memberikan jawabannya, ya. Dan kami cukup terkejut dan mengerikan juga ternyata bahwa lebih dari 80% mereka menjawab bahwa mereka pesimis Indonesia bisa menjadi negara maju. Mereka pesimis Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang sudah maju dan sebagainya. Dan apa yang menyebabkan mereka itu pesimis? Akhirnya masuk ke pertanyaan kedua, mengapa mereka begitu pesimis? Dan ternyata benar saja mereka tidak mendapatkan informasi yang positif tentang Indonesia, mereka tidak mendapatkan informasi yang inspiratif dari Indonesia, bahkan mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat atau gambaran utuh dari pencapaian-pencapaian maupun progres Indonesia. Dan inilah sebenarnya awal mula dari berdirinya Good News from Indonesia. Nah, kita bisa melihat bahwa Good News from Indonesia ini, kalau ada orang bilang ini positif journalism, gitu ya. Ada juga yang bilang yang negatif, ya ini propaganda pemerintah dan segala macam. Tapi ada yang bilang juga yang ini menarik adalah positif journalism. Kami sendiri tidak memiliki terminologi khusus pada Good News from Indonesia, tapi positif journalism oke, ya. Tapi beberapa tahun ini kami menyadari bahwa positif journalism is not enough. Maka kami expand sedikit, kami menggali lebih dalam lagi menjadi constructive journalism atau jurnalisme konstruktif. Gitu. Kalau di bahasa Barat, ya, di negara-negara Barat itu namanya silver lining journalism. Ya. Jadi kalau Good News from Indonesia memang kami berharap tentu saja konten-konten maupun artikel-artikel yang kami bikin ini konten-konten yang konstruktif atau fokus pada hal-hal yang positif dari segala macam hal. Gitu. Dan kami ingin menjauh dari diktum bahwa bad news is good news. Kami juga ingin menjawab bahwa if it bleeds, it leads. Gitu kan? Kalau media-media tradisional kan seperti itu. Kalau nggak sensasional, kalau nggak berdarah-darah, gitu, wah ini nggak dijual. Gitu. Nah, ini mungkin kita perlu pertimbangkan lagi diktum seperti itu. Apakah benar yang seperti itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas? Gitu. Nah, pada dasarnya jurnalisme konstruktif, kami memakai ini aja ya, constructive journalism atau positive journalism adalah respon ya terhadap meningkatnya tabloiditas, jadi sensasionalisme dan ya kita bisa melihat bias negatif ya media berita saat ini. Ya pada dasarnya ini adalah pendekatan untuk memberikan gambaran Indonesia maupun dunia yang lebih adil, lebih akurat dan tentu saja kontekstual kepada audiens tanpa terlalu menekankan hal negatif dan what's went wrong, apa yang salah gitu ya. Nah, tentu saja positive journalism maupun constructive journalism bukanlah seolah-olah kita menutup mata, memakai penutup mata gitu, mengabaikan masalah dan problematika yang ada dalam masyarakat. Ya. Karena yang seperti itu ya Korea Utara gitu. Nah, kita nggak seperti itu. Nah, kita ingin ini pada dasarnya inilah pergeseran yang melihat masa depan, ya, forward looking articles, forward looking contents, forward looking information, dan berusaha membuat audiens kami itu terinspirasi, penuh harap dan termotivasi. Jadi meskipun ada berbagai macam masalah yang mereka hadapi atau dihadapi Indonesia, kita selalu melihat dari sisi, pasti ada sisi positifnya. Ini yang kami angkat. Gitu. Hope-nya itu. Jadi bahwasanya setiap ada masalah, setiap ada hal-hal yang negatif itu pasti ada jalan keluarnya, ada harapannya. Nah, jalan keluar dan harapan ini yang kami angkat keburukan gitu, tanpa harus meninggalkan masalah yang terjadi gitu. Dan positive journalism atau constructive journalism is not fluffy or sweety, manis-manis atau berbunga-bunga, happy, atau kalau dalam bahasa jurnalisme itu namanya escapism atau melarikan diri dari masalah atau melarikan diri dari situasi, nggak seperti itu. Tapi menurut positive journalism atau constructive journalism adalah norma-norma baru ya tentang jurnalisme yang kalau kami berdiri pada 4 pilar. Yang pertama adalah solution,
yang kedua adalah nuance, yang ketiga conversation, yang keempat tadi hope gitu. Nah, kita ngomong yang pertama dulu, solution. Selama ini kita mungkin selalu disuguhi dengan sebuah adagium bahwa berita yang menarik, viral, laku, gitu ya, yang laris di masyarakat, yang banyak engagementnya adalah berita-berita yang fokus pada masalah-masalah, hal-hal yang negatif, tantangan-tantangan, perdebatan-perdebatan dan segala macam. Nah, tentu saja pendekatan seperti ini akan bagi kami itu akan sulit untuk melihat sebuah hal atau sebuah masalah secara utuh. Nah, positive journalism atau constructive journalism, kalaupun ada masalah itu go deep to the root of the problem. Jadi akar masalahnya seperti apa, but also melihat kira-kira potensi masalahnya atau solusinya seperti apa, ya, untuk memotivasi, menginspirasi, dan tentu saja membawa harapan bagi pembaca, bagi audiens. Nah, jadi seperti itu sebenarnya pada dasarnya. Kalau tradisional journalism itu kan melihat masalah, tantangan, ya situ terus dikulik gitu kan. Nah, mungkin kalau constructive journalism lebih pada bagaimana masalah ini bisa terjadi, terus masalahnya sendiri dibahas, kemudian potensi solusinya seperti apa. Nah, itu yang pertama, solution, ya. Yang kedua, nuance. Ada yang bilang kalau di Barat itu ya, nuance itu adalah two-eyed journalism, atau jurnalisme dua mata terbuka sepenuh-penuhnya, dua mata terbuka lebar. Gitu. Jadi kita tidak akan bisa melihat sebuah masalah, sebuah hal secara utuh jika hanya menggunakan satu mata. Gitu. Jadi pada dasarnya nuance ini adalah balance reporting atau reportase atau berita atau coverage yang imbang gitu, antara hal yang buruk maupun yang baik terjadi di masyarakat kita. Nah, sayangnya di Indonesia ini yang ada itu hanya dua warna saja seolah-olah yang mendominasi, yaitu black or white, salah atau benar. Jadi itulah yang mungkin memunculkan adanya polarisasi, ya. Caci maki, satu sisi caci maki kepada salah satu kubu yang lain, satu sisi juga puja-puji pada kubu sendiri, dan di pihak lain juga seperti itu, ya, mereka mencaci maki kubu satunya dan mereka puja-puji pada kubu mereka sendiri. Nah, ini yang membuat gambaran sebuah masalah, sebuah hal itu menjadi sangat-sangat kabur, ya. Tentu saja kalau constructive journalism itu tidak memihak hitam atau putih, ya, tapi two-eyed journalism atau nuance itu melihat bahwa warna itu tidak hanya hitam dan putih, tapi ada putih agak kemerah-merahan, putih kehijau-hijauan, ada kuning, ada putih kebiru-biruan, ungu, pink, dan segala macam. Jadi penuh dengan warna, dan inilah yang sebenarnya kalau kita sering mendengar literasi dan sekarangnya seperti itu. Pada dasarnya nuance itu melihat gambaran masalah secara utuh tanpa kita berada di pihak mana, berada di sisi mana gitu. Jadi relevansinya dari berbagai macam masalah itu, kalau kita melihat dengan utuh, maka kita akan ketemu relevansinya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah conversation atau konversasi, percakapan. Nah, ini memunculkan sebuah benang merah, yaitu munculnya sosial media. Jadi pada dasarnya news coverage selama ini, ya, jadi pada dasarnya kalau dulunya itu yang namanya pemilik media, jurnalis, penulis itu hanya menulis, bikin konten, sebarkan. Gitu kan. Nah, kalau di constructive journalism, positive journalism harusnya tidak lagi. Jadi pada dasarnya ini not only news coverage, but more to dialogue. Gitu. Jadi media itu bukan lagi sebuah prosekutor, ini beritaku, kamu harus percaya, kamu harus berbuat ini dan sebagainya, enggak. Gitu. Tapi lebih kepada fasilitator yang netral. Gitu. Dan ini benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Jadi kalau dulu ya kita ada peribahasa, jadi pena itu setajam belati gitu. Nah, pena kita gitu kan, atau keyboard laptop kita itu bukan lagi belati, melainkan stick konduktor,
istilahnya ya kita ikut apa audiens maunya seperti apa, kemudian kita punya tim itu ya musik yang kemudian dimunculkan seperti itu. Jadi pen is not dagger but also conductor button gitu. jadi kalau kita sudah ngomong dialog ini kan tidak terbatas gitu ya. Jadi kalau sudah dialog ini muncul kemudian penasaran, perdebatan dalam parameter tertentu ya, dan menghindarkan tadi itu polarisasi tadi itu. Jadi tidak berat caci maki maupun puji yang kehangatan gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi hope tadi itu saya bilang. Jadi every cloud has its silver lining. Jadi mendung segelap apapun ada lining warna peraknya di sekitarnya. Nah itu yang kita mulai angkat. Gitu. Pada dasarnya misalnya ketika kita ngomong COVID ya, COVID itu begitu buruknya, begitu banyaknya berita-berita negatif terkait COVID 2 tahun terakhir ini, ya kami melihat penanganannya, kami mengabarkan bahwa hal-hal yang mungkin bisa mengurangi keresahan di masyarakat, terutama di audiens kami. Nah, sebenarnya kenapa konstruksi jurnalisme ini diperlukan sebenarnya? Karena kalau kita melihat bahwa people are increasingly switching off the news. Jadi saya lupa membaca di mana, tapi orang sudah mulai malas ya. Kalau di luar sana, kalau di Indonesia mungkin nggak ada datanya ya. Kalau di luar sana orang sudah mulai malas melihat berita atau membaca berita atau mendengarkan berita di TV. Ketika mereka ada berita, mereka switch off atau berganti kanal ke sinetron atau film atau segala macam. So mereka bilang menurut survei tersebut, that saying that those people switching off tadi itu, mereka merasa bahwa melihat atau mendengarkan berita makes them feel hopeless and passive. Buat mereka seolah-olah kehilangan harapan dan menjadi pasif. Jadi ada satu penelitian dilakukan oleh Profesor Mark Unner dari seorang ilmuwan neuroscientist dari Jerman, dan dia adalah pendiri dari editor ya, Perspektif dari sebuah harian di Jerman. Jadi ada bukti secara empiris, ada bukti sains bahwa bad news can be damaging to audience. Jadi berita-berita buruk itu bisa merusak otak kita. Jadi persepsi terus-menerus yang ditanamkan secara terus-menerus bahwa dunia ini negatif dan challenging itu menciptakan respon stres kronis yang menghambat kemampuan kita untuk memecahkan masalah, bahkan untuk bergerak, untuk mencari solusi dan segala macam. Ini menurut seorang profesor neuroscientist ya, menurut saya. Jadi selain itu menurut saya hal-hal seperti itu kami berharap bahwa masyarakat mulai bisa melihat perbedaan ini. Bayangkan ketika misalnya tadi ya bad news terus, kemudian profesor tadi can be damaging our brain. Nah, saya rasa ini bisa terjadi sebaliknya. Jika hal yang baik, yang solutif, yang kolaboratif, yang penuh dengan perspektif itu kita tawarkan pada audiens, maka it can be good for the brain. Ini satu orang. Bayangkan kalau misalnya satu keluarga, kemudian satu RT, satu society, satu bangsa bisa berpikir seperti itu terus, bisa berpikir secara kolaboratif, bisa melihat hal-hal yang positif, bisa menjadi agen-agen yang solutif bagi berbagai permasalahan. Saja ini menjadi sebuah sebuah berita baik gitu bagi bangsa Indonesia jika itu bisa terjadi. Nah, ini pada dasarnya yang sudah kita awali. Kami tidak bisa bilang bahwa ini sudah berhasil atau belum berhasil, tapi we do what we do, dan so far kami mempunyai cukup banyak respon yang positif dari audiens yang kami bangun selama ini. Newsroom Indonesia akan selalu konsisten pada penciptaan positif dan konstruktif information. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.